Selamat datang di video inovasi pembelajaran digital mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Program ini terselenggara atas bantuan dana dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di unit 4, yaitu logistik. Di dalam unit 4, di dalam logistik, itu ada dua bagian utama yang akan kita bahas, yaitu siklus procurement dan siklus sales atau order fulfillment. Dalam siklus procurement, nanti kita akan mulai membuat step, yaitu membuat PO, good receive, invoice verification, kemudian pembayarannya ada di unit 5, yaitu outgoing payment. Di dalam sales order atau sales order fulfillment, kita akan membuat sales order, kemudian delivering atau post-good issue, kemudian billing, dan nanti pembayarannya ada di unit 5, yaitu menu financial. Kita akan membahas dalam dua part, yaitu yang procurement dulu. Procurement di dalam logistik itu akan dibahas dalam 3 exercises, yaitu exercises 4.1, exercises 4.2, dan exercises 4.3. Exercises 4.1 kita akan mulai, yaitu membuat PO. Ingat, jika procurement berarti kita berhubungan dengan vendor. Jika sales berarti kita akan berhubungan dengan customer kita. Oke, kita ke exercises 4.1, yaitu logistik, material management, kemudian purchasing, purchase order, create, kemudian vendor supplying plano. Kita double klik. Kemudian, nah, di sini ada informasi begini, jika Anda tidak membutuhkan, Anda bisa close saja. Ya, kalau Anda mau lihat dokumen overview on, jadi Anda bisa buka di sini. Ya, ini fleksibel saja. Yang perlu diperhatikan adalah credit purchase order ini kita akan membuat standar PO. Masukkan dulu vendor Anda adalah Baltus U nomor strip nomor Anda. Ya, Baltus U nomor Anda. Nah, untuk memastikan bahwa database kita vendor betul, Anda boleh enter. Ya, dia akan memunculkan nama vendor kita. Jika Anda salah tadi kode, maka ini tidak muncul. Gitu ya. Kemudian purchasing organization-nya 1000. Kemudian purchasing group-nya adalah yang tadi kita buat di material, B nomor kita, company group-nya adalah 1000. Kemudian barang apa yang akan kita beli? Kita akan item overview on. Material kita itu adalah material yang kita sudah kerjakan, kita sudah buat material masternya di exercises unit 3, yaitu exercises 3.3. Material kita apa? T min MMU minus nomor kita. Kemudian PO kuantitinya di sini diminta kita akan beli 10 gitu ya. Setelah beli 10 kita masukkan plan gitu ya. Nah, namun sebelum memasukkan plan di dalam modul Anda itu tidak disebutkan bahwa harus ada harga. Kita membeli harus ada harga. Mengapa di modul itu dikosongkan? Karena di modul itu Anda boleh sesuaikan. Data jualnya kan kita tadi sudah buat di material, yaitu jika jual 1, 355. Sehingga data beli itu bisa kurang dari 355. Tapi tidak boleh lebih dari 355. Karena harga jualnya itu adalah 355. Katakanlah kita pakai berapa? 125. Boleh nggak dipakai 200? Bisa. Yang penting harus di bawah 355. Ya, setelah masukkan net price ada euro, kita masukkan plan-nya adalah 1000. Dan jangan lupa Anda juga masukkan storage location-nya.
0001. Ya, jadi jangan lupa memasukkan storage location dan plan-nya. Ini yang biasa lupa adalah memasukkan storage location. Setelah itu kita untuk memastikan transaksi kita benar, Anda boleh sebenarnya kalau di buku langsung di save, Anda boleh di enter. Ya, Anda boleh di enter sebentar. Kita ingin lihat displaynya ya, atau nanti kita lihat displaynya ya. Nah, ini dia ya. Setelah di enter, Anda tahu gitu ya, materialnya adalah ini saya geret ke atas, printer U yang tadi kita sudah buat, harganya kita buat 125, kemudian plan-nya di Hamburg, kemudian storage location-nya material ledger. Baik, setelah itu kita save. Nah, sehingga ini dia standar purchase order muncul, yaitu nomornya 45000200169 ya. Jadi kalau kita biasanya meminta untuk mencatat, kalau kita lupa, atau kalau Anda sudah bisa nyari, kita akan nanti cari. Di 45000200169. Gitu ya. Setelah membuat PO, kita baru ini adalah fungsi orang purchasing. Setelah fungsi orang purchasing adalah kita mengalihkan ke fungsi orang gudang, yaitu membuat good receive di exercises 42. Kita slash N. Oke, di exercises 42 kita akan buat good receive-nya. Nah, good receive itu adalah dilakukan oleh orang gudang. Jadi berbeda dengan Anda ketika melakukan di menu purchasing di 41. Ya, kita logistik, material management, kemudian inventory management, kemudian good movement, good receive, for purchase order dibuka lagi. Ya, jadi ada purchasing, inventory management, material management, inventory management, good movement, good receive dibuka, for purchase order dibuka, kita pilih yang MIGO GR for purchase order. Ya, jadi MIGO. Double klik di sini. Nah, tadi di sini kita disuruh memasukkan nomor material kita. Nomor PO, mohon maaf, nomor PO kita. Sekarang kita masuk ke menu Good Receive Purchase Order, yaitu 45000 gitu ya, tadi 20169. Kalau nggak salah begitu. Nanti kita lihat ya, kalau salah nanti ketahuan. Ya, kita enter. Nah, betul gitu ya. Betul, jadi ini adalah printer, kemudian jumlahnya 10, kemudian coba kita scroll, plan dan storage location-nya juga sudah masuk. Vendornya Baltus, kemudian plan-nya adalah dan storage location-nya sudah terisi. Ya, plan-nya 1000, storage location-nya 001. Ya, setelah itu kita scroll ke bawah. Jadi ini adalah Anda perhatikan ketika kita adalah orang gudang di orang good receive gitu ya, kita tidak ada lagi melihat ada harga. Ini adalah pengendalian internal yang baik gitu ya, karena orang gudang itu tidak boleh tahu harga gitu ya, tapi dia harus tahu PO itu barangnya yang datang itu apakah sesuai dengan yang ada di gudang. Jadi nomor barang yang datang apakah sesuai dengan nomor PO-nya. Setelah oke, orang gudang akan melakukan otorisasi dengan mencentang item oke. Jadi perhatikan ketika kita tidak mencentang item oke, maka barang ini dianggap belum kita terima. Ya, setelah itu kita posting. Baik, material dokumen kita sudah keluar. Ini yang dihasilkan oleh bagian gudang.
Selanjutnya, kita masuk ke bagian accounting, yaitu kita akan memverifikasi tagihan yang datang dari vendor, yaitu invoice verification di exercises 4.3. Kita /N. Ya, kemudian kita tutup dulu material manajemennya. Kita ke logistik, kemudian material management. Kemudian logistik invoice verification. Jadi inventory manajemennya kita bisa tutup dulu. Logistik invoice verification ini sudah orang accounting untuk memverifikasi tagihan yang datang, gitu ya. Kemudian logistik invoice verification, dokumen entry, kemudian enter invoice, ya, enter tagihan. Double klik. Oke, invoice date-nya kita taruhlah tanggal sekarang gitu ya, tanggal transaksi Anda. Jadi monggo silahkan pada saat Anda melakukan transaksi ya pada tanggal Anda melakukan transaksi. Posting date-nya adalah ini. Jadi perlu diingat misalkan apakah invoice date boleh sebelumnya posting date? Posting date itu dilakukan oleh accounting-nya kita, invoice date itu adalah tanggal tagihan. Dia apakah tanggal tagihan boleh sebelum posting date? Tentu saja bisa. Tapi kalau invoice date setelah posting date, tidak masuk akal. Gitu ya. Jadi beberapa soal sering keluar seperti itu. Oke, nah di sini tagihan kita berapa, kita tidak tahu. Gitu ya. Tagihan kita tidak tahu, tapi kita punya nomor referensi 234 nomor kita. Ya, nah tagihan kita berapa? Maka ini kita rubah dulu ya. Kalau misalkan di fundamental memang tidak terlalu dipermasalahkan pajaknya, tapi silahkan Anda rubah dulu pajaknya adalah pajak masukan. Pajak masukan adalah input tax, ya PPN masukan maksudnya. Itu input tax kita pilih 10%, yang lazim aja yang ada di kita, gitu ya. Kemudian kita masukkan gimana? Saya nggak tahu nih tagihan saya berapa, maka masukkanlah nomor PO kita tadi. Yang mana nomor PO yang kepala 45? Gitu ya. Yang kita buat di awal, yaitu 45. Kemudian saya cek dulu nomor saya betul apa enggak, saya enter. Oke, ternyata betul tagihan kita adalah 1.250. Ya, 1.250. Jika Anda mempermasalahkan pajaknya, maka Anda boleh dicentang kalkulat pajaknya. Jika tidak, ya Anda tidak ya. Kita cek ya, karena kita mempermasalahkan 10%-nya, maka jumlahnya adalah kalau 10% 1.250 ya berarti pajaknya adalah 125 ya, 10%-nya. Sehingga 125 ditambah 1.250 berarti 1.375. Kita coba ya, coba kita enter. Nah, ketika di enter, ini sudah tadi ada merah, sekarang hijau. Ya, posted can be post. Maka sekarang sudah kita bisa posting nih. Kalau dia masih merah, tidak balance, itu maka kita nggak bisa posting. Jadi pajaknya dulu kita isi, kemudian amount. Jadi ini saya agak merubah yang ada di modul supaya logikanya bisa masuk bahwa kalau kita memperhitungkan pajak, ada pajak yang harus kita perhitungkan. Ya, jadi amount-nya 125, jumlah tagihannya sekian, ada pajak sekian 10%. Nah, tadi nilai barang kita adalah 125. Jadi 125 ditambah pajak adalah 1375. Gitu ya. Kemudian kita post. Nah, invoice verification sudah selesai. Gitu ya, invoice verification. Sebenarnya kita bisa lompat langsung bayar di unit 5, tetapi kita akan coba per exercise saja. Gitu ya. Baik, barang kita sudah ada di gudang 10, maka kita juga sudah bisa siap untuk menjual barang tersebut di customer kita. Jadi Anda bisa ke exercises 4.4. Gitu ya. Kita ke /N. Oke,
/N di exercises 44 kita sudah beda peran. Jadi kita sudah bagian sales, penjualan, gitu ya. Yang pertama adalah exercises 44 kita akan jual, kita ke logistik, kemudian sales and distribution, kemudian sales, bukan bisnis partner ya, bisnis partnernya kita tutup dulu. Nah, kita ke ini master datanya juga kita tutup, ya. Kita ke sales, ya, sales and distribution, sales, kemudian order, kemudian create. Nah, order type-nya adalah standard order yaitu OR, sales organization-nya 1000, distribution channel-nya 10, division-nya 00. Oke, setelah itu Anda enter atau Anda continue, gitu ya. Anda enter. Oke, di sini sold to party artinya dijual ke siapa, ship to party diantar ke siapa. Sold to party itu untuk ngirim tagihan, ship to party itu untuk kirim barang. Ya, katakanlah yang kita jual dan kita tagih orangnya sama, maka kita punya kita tadi strip nomor Anda, kemudian numbernya adalah grup nomor Anda, grup U nomor Anda. Ya, ini saya modifikasi dengan batch kita. Okay. Untuk memastikan bahwa isian kita betul, kita enter dulu. Nah, kita enter kalau ini mengkonfirm datanya, maka sudah betul. Gitu ya. Kemudian kita diminta untuk plan request delivery date-nya. Request delivery date-nya adalah hari ini tambah 1 minggu. Jadi kalau saya mengerjakan tanggal ini, misalkan tanggal 30, maka seminggunya adalah di bulan depan. Nanti tergantung Anda exercises-nya mulai tanggal berapa, ini fleksibel gitu ya. Berarti tanggal 8 deh, atau tanggal 7. Ya, tanggal 8 bolehlah. Tanggal 8 ya. Saya pilih choose. Oke. Kemudian setelah itu barang yang kita mau jual, gitu ya, barang yang kita mau jual, kita akan masuk ke materialnya. Nah, saya akan tarik ke bawah. Material kita yang mau kita jual adalah T-MMU minus nomor kita. Oke, setelah itu berapa yang kita jual? 10. Kemudian setelah itu berapa yang akan kita hargainya, gitu ya. Kita tidak perlu kalau menjual itu mengetik harga lagi karena dia sudah melekat di database material. Gitu ya. Kita tinggal enter aja atau Anda langsung gitu ya untuk memastikan materialnya kita save. Oke, sales order saya sudah keluar nomornya 16425. Jadi nanti Anda tergantung punya Anda, punya saya 16425. Setelah itu ada dua step delivery yang harus kita kerjakan. Kalau tadi di purchasing itu 1 step, ini ada 2 step delivery. Oke, 16425 punya saya. 16. Saya /N. Oke, setelah itu saya akan kirim sales yang kita tutup, logistik, logistik, sales and distribution, kemudian shipping and transportation, kemudian outbound delivery, kemudian create, kemudian single document with reference sales order. Oke. Ini kalau kita langsung mengerjakan, nomornya udah otomatis 16425. Shipping point-nya adalah 1000. Ya. Kemudian section date-nya
selection date-nya itu tadi sama dengan request delivering date tadi Anda. Jadi kalau Anda tadi pakai tanggal berapa, ya harus sama, gitu ya. Kalau saya tadi mau pakai tanggal 8. Oke, setelah itu kita enter. Nah, di sini setelah itu dia akan muncul angka barang kita yang mau dikirim, barang printer 10 yang kita jual, ini kita kosongi gudang kita ya, anggaplah kita kosongi, kemudian kita save. Kita silakan kita pilih kalau ada banyak ya, silakan diblok, dipilih, kemudian di save. Ya, nomor outbound delivery kita sudah muncul ya 818 268 818 628. Ini belum selesai bahwa ini masih delivery, belum post good issue, maka kita akan post good issue nomor ini ya. Punya saya 18268. Oke, /n. Belum selesai ya. Oke, tadi kan create. Sekarang kita tutup yang create, kita pindah ke change, sama single dokumen. Nah ini otomatis kalau masih baru, gitu ya, otomatis kalau masih baru, ya dia otomatis keluar. Nah setelah itu apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan tinggal post good issue. Ya, kemudian delivery has been saved. Jadi kalau Anda tidak melakukan step yang kedua ini, maka billing Anda nggak keluar. Jangan lupa dilakukan change of bond delivery post goods issue. Selesai untuk delivery-nya, terakhir kita akan mengerjakan billing, yaitu menagih pada customer kita. Ya, jadi shipping-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita pindah ke billing. Jadi logistik, sales and distribution kita pindah ke billing. Kemudian billing dokumen, create. Ya, ini tadi dokumen kita, gitu ya, dokumen delivery kita akan tagihkan, kita tinggal akan pilih di select begini saja, kita enter, ya otomatis sebenarnya. Jadi enaknya sales itu tidak banyak yang akan kita lakukan. Nah, dia akan mengkonfirm harganya karena kita hanya jual 10, jual 1 sama jual 1000 harganya sama 355 gitu ya. Jual 1 dan 1000 sama gitu ya. Jadi kita tinggal klik saja di sini. Ya, kemudian billingnya kita save. Oke, save. Billing dokumen selesai. Ya, transaksi logistik bab 4 sudah selesai kita kerjakan. Jadi, kita akan bertemu lagi untuk membayar tagihan pada vendor Baltus di menu Financial Unit 5, dan kita akan menerima pelunasan dari customer kita Rohrer di Unit 5. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya. Selamat berlatih dan selamat mencoba.